Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Tidak terasa sudah hampir 2 tahun kita melaksanakan peribadatan secara online. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sekalian juga rindu untuk berkumpul kembali bersama memuliakan nama Tuhan. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita dapat berkumpul bersama lagi. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai peribadatan pada malam hari ini. Mari kita pujikan dari Kidung Jemaat nomor 1, kita pujikan ayat yang pertama dan kedua. Bapak Ibu Saudara, mari kita mulai ibadah keluarga ini dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, Allah yang menjaga kesetiaannya terhadap kita sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai dari Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang sejahtera senantiasa menolong kita dalam tuntutan Roh Kudus dan menyertai kita sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tema ibadah keluarga malam hari ini adalah hidup yang mengucap syukur yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berikut bunyinya. Mengucap syukurlah dalam segala hal sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari kita sambut tema ibadah kita dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 357, kita pujikan bait pertama dan kedua. Panggilan Tuhan dan
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan masuk dalam perenungan sabda. Mari kita satukan hati dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, malam hari ini kami kembali ke hadirat-Mu, mengucap syukur atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Sehingga pada malam hari ini kami dalam keadaan sehat dan bisa berkumpul secara online untuk melakukan peribadatan bersama. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan peribadatan malam hari ini ke dalam kuasa nama-Mu, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah firman ini dapat menyapa kami dan memberikan hati kami yang baru seturut dengan kehendak Bapa. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini diambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu yang melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman-Nya, menggumulinya dalam kehidupan sehari-hari, terlebih yang mau melakukan di dalam kehidupannya, sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan, hidup diberkati. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan dengan memuji dari Kidung Jemaat nomor 60, kita pujikan ayat 1 dan 4. Surya perkasa dan
puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, penuh sukacita pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersekutu dalam ibadah keluarga. Pada malam hari ini saya akan bercerita sedikit tentang seorang petani Kristen. Suatu hari ada seorang petani Kristen yang berkata kepada istrinya bahwa ia ingin memberikan suatu persembahan bagi Tuhan. Saat itu si petani ini memiliki seekor sapi betina yang sedang hamil dan beberapa hari lagi dia akan melahirkan. Karena itu ia berkata, nanti akan kupersembahkan anak dari sapi ini untuk Tuhan. Beberapa hari berlalu dan tibalah waktu bagi si sapi ini untuk melahirkan. Ternyata induk sapi itu melahirkan 2 anak sapi. Kemudian sang petani itu pun menjadi bingung, sapi mana yang akan dipersembahkan kepada Tuhan. Akhirnya dia kembali lagi menemui istrinya, sambil tergopoh-gopoh dia berlari. Bu, biarkan sapi ini tumbuh terlebih dahulu. Setelah mereka cukup besar, barulah akan kuputuskan sapi mana yang akan kupersembahkan kepada Tuhan. Ternyata seminggu kemudian terjadi wabah di daerah tersebut. Wabah penyakit ternak. Salah satu dari sapi yang dimiliki petani tersebut terjangkit dari wabah penyakit itu dan akhirnya tidak bisa diselamatkan, kemudian mati. Ketika petani itu mengetahui bahwa anak sapi itu mati, ia bergegas berlari. Dia berlari menemui istrinya dengan tergopoh-gopoh, dia kembali berkata, Bu, baru saja aku dari kandang sapi. Ternyata sapi Tuhan sudah mati. Istrinya yang keheranan pun bertanya, apa? Sapi Tuhan? Bukannya Bapak belum menentukan sapi mana yang akan diberikan kepada Tuhan? Petani itu pun menjawab, ya, kemarin memang belum kuputuskan, tapi tadi ketika aku berada di kandang, telah kuputuskan bahwa sapi yang mati itu adalah sapi milik Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari cerita singkat tadi, betapa seringnya kita berlaku seperti petani tadi. Kita tidak mau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dalam bacaan 2 Korintus 9 tadi, tentunya kita seringkali mendengar ayat ke-6 dan ke-7 sebagai nats pengantar persembahan. Tetapi sejauh manakah kita mengerti tentang 2 ayat ini? Pada ayat ke-6 seolah-olah merupakan suatu ancaman bagi kita, bahwa jika kita hanya menabur sedikit, maka yang kita tuai pun juga sedikit pula. Demikian sebaliknya, jika kita banyak menabur, maka kita akan menuai banyak juga. Seolah-olah jumlah besar itu dan banyak kecilnya yang kita berikan merupakan tolak ukur standar tentang berkat Tuhan yang diterima bagi kehidupan kita. Dengan pemahaman seperti ini, motivasi atau dorongan kita memberi persembahan adalah semata-mata agar Tuhan memberkati kita. Tuhan mengembalikan berkat yang sudah kita persembahkan kepada Tuhan. Artinya sama saja kita seperti menyogok Tuhan dengan persembahan yang setiap minggunya sudah kita berikan kepada Tuhan. Padahal ayat ini tidak dapat diartikan demikian, melainkan diterjemahkan sebagai sikap hati. Siapa yang menabur sisa akan menuai sisa, dan siapa yang menabur dengan murah hati, karena ia akan menuai kemurahan.
Jadi konteksnya bukan hanya pada besar sedikit yang kita berikan, tetapi bagaimana kerelaan hati kita dalam mempersembahkan persembahan kita bagi Tuhan. Sikap yang benar dalam memberikan persembahan adalah dengan kerelaan hati dan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali kita dalam memberikan persembahan sangatlah perhitungan. Kalau saya memberikan segini, kira-kira Tuhan nanti itu akan memberikan berkat yang sama atau tidak ya? Kita sering perhitungan. Padahal kalau kita pikirkan apapun yang kita persembahkan pada Tuhan, kita akan tetap bisa makan. Kita tidak pernah ketakutan, kita tidak pernah kekurangan apapun. Terakhir, memberi dengan paksaan, terpaksa memberi karena takut tidak diberkati Tuhan. Terpaksa memberi karena dikenakan iuran wajib untuk memberi. Akibatnya bukan yang terbaik, tetapi yang sisa-sisa yang kita berikan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pikirkan, pantaskah kita bersikap seperti itu? Dalam sebulan, berapa pendapatan Bapak Ibu Saudara? Sesedikit apapun, pernahkah Anda dan keluarga Anda tidak makan? Pasti selalu ada berkat, selalu ada jalan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, kita yang melupakan Tuhan, perhitungan untuk memberi kepada Tuhan, tetap saja kita diberkati oleh-Nya. Apalagi jika kita ingat untuk memberi Tuhan dengan penuh sukacita dan rela memberi kepadanya, tentulah kita akan sangat dikasihi dan diberkati oleh-Nya. Memberi persembahan kepada Tuhan bukan berarti Tuhan itu kekurangan, karena Ia adalah Maha Kuasa dan Maha Karya. Seluruh isi dunia ini adalah milik-Nya. Memberi persembahan juga bukan karena Tuhan tengah berada di dalam kondisi yang kritis, di dalam kondisi yang membutuhkan sumbangan dari kita. Tidak, itu semua tidak terjadi. Jika kita hanya tahu menikmati apa yang diberikan Tuhan dan melupakan Ia sebagai sumber dari apa yang kita miliki, kita sangatlah bodoh. Tuhan adalah sumber dari apa yang kita miliki. Bayangkan jika Ia tiba-tiba mengambil apa yang Ia percayakan kepada kita, apa yang kita miliki? Tidak ada. Semua harta benda kita, uang dari hasil pemberian Allah. Harta yang paling berharga di tubuh kita, yaitu nafas. Jika kita tidak bersyukur kepada Tuhan, apalah artinya? Jadi, jangan takut untuk memberikan persembahan. Berilah persembahan yang terbaik, yang sesuai dengan kemampuan kita. Jika Tuhan beri kita banyak, melalui pekerjaan yang kita lakukan, kenapa kita takut untuk memberi banyak juga kepada Tuhan? Jikapun Tuhan memberi kita sedikit kepada kita, kenapa kita khawatir untuk menyisihkan kepada Tuhan? Janji Tuhan selalu nyata, ya dan amin. Ia tahu pengorbanan orang yang memberikan persembahan, Ia akan memelihara kehidupan kita. Hanya syaratnya berilah dengan sukacita dan kerelaan hati. Jika bersungut-sungut, mengeluh, apa gunanya persembahan kita? Boleh saja kita memberi banyak, bagus. Program-program gereja akan berjalan lancar, dana-dana tersebut dapat digunakan untuk pengembangan gereja. Tapi ada 3 dasar untuk kita memberikan persembahan. Yang pertama, sebagai pengakuan kita bahwa apa yang ada pada diri kita adalah hasil pemberian Allah. Yang kedua, sebagai ucapan syukur kita atas apa yang telah Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, sebagai bentuk dukungan kita kepada gereja, di mana kita menjadi anggotanya. Itu berarti mendukung program gereja,
para pekerja gereja, dan keperluan saudara yang ada di dalam persekutuan gereja tersebut. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali banyak pengkhotbah menghindari untuk berbicara mengenai persembahan. Mengapa? Ada yang mengatakan persembahan itu artinya berbicara tentang uang. Sementara uang adalah sumber dosa. Ada juga yang tidak mau mengkhotbahkan tentang persembahan karena takut dikatakan ada udang di balik rempeyek. Ada yang, khotbahnya ini karena ternyata akan ini. Intinya, persembahan walaupun telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam ibadah Kristiani, dalam kenyataannya kurang mendapat tekanan dalam pengajarannya. Sehingga tidak heran orang Kristen kemudian menjadi bermasalah dalam hal memberikan persembahan kepada Tuhan. Tahu tentang nats persembahan tetapi gagal dalam mempraktekannya. Jika hari ini dikhotbahkan bagi kita, tentu bukan karena sengaja, tetapi ada maksud Tuhan di balik semua ini. Jadi ini juga menjadi teguran buat saya, buat saudara, dan teman-teman sekalian untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, yang sepantasnya dengan apa yang telah Tuhan karuniakan kepada kita, dengan penuh sukacita dan kerelaan hati. Karena persembahan kita bukan sekedar memberi, tetapi sebagai wujud penyembahan dan ibadah kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita masuk dalam Pekan Raya Persembahan kedua. Mari kita belajar bersama memberikan persembahan yang benar di hadapan Tuhan. Semakin besar berkat Tuhan dalam hidup kita, kita harus semakin tahu cara berterima kasih kepada Tuhan. Semakin nyata berkatnya, harus semakin besar juga ucapan syukur kita kepadanya. Karena itu, jangan takut atau khawatir untuk memberikan persembahan yang baik kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita satu dalam saat teduh. Puji syukur kehadirat-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu pada malam hari ini boleh memberikan kami kekuatan baru, karena Engkau adalah pengharapan yang sejati bagi kami. Biarlah kami boleh melihat maksud dan tujuan yang hendak Tuhan berikan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan hidup kami pada hari ini. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mengumpulkan ungkapan syukur kita melalui persembahan. Persembahan dapat dikumpulkan melalui rekening atau ketua kelompok atau ketua rayon. Kita mengumpulkan persembahan kita pada malam hari ini dengan didasari dari kebenaran firman Tuhan dari Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita pujikan NKB 133 ayat yang pertama sambil kita mengumpulkan persembahan. Mari kita satu dalam doa. Selamat malam ya Bapa, mengucap syukur kehadirat-Mu kalau pada malam hari ini kami telah berkumpul untuk beribadat
bersama untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Bapa, pada malam hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang sakit. Engkau tahu ya Bapa segala kebutuhan dan keperluan mereka ya Tuhan. Jamah mereka satu persatu, berikanlah Roh Kudus supaya mereka dapat sembuh dan dapat berkumpul bersama kami kembali. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelaksanaan Pilpendi. Berkati ya Bapa setiap teman-teman, setiap saudara yang sudah melakukan kegiatan untuk mendukung Pilpendi ini. Berikan mereka hikmat parifat-Mu supaya dalam perhitungan Pilpendi ini dapat berjalan dengan lancar. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan pada malam hari ini. Kiranya persembahan ini dapat memperlebar kerajaan-Mu di muka dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan kembali ke kehidupan kita masing-masing. Percayalah, pengharapan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pujikan pujian dari NKB 201, kita pujikan bait yang pertama dan kedua. Mari kita bersama memohonkan berkat pada Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kasih setianya yang telah ditunjukkan dalam penebusan Kristus Yesus Tuhan, dan pertolongan Roh-Nya yang kudus, menyertai hidup kita sekalian, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin.